Memasuki pertemuan kedua, kita sudah mulai belajar mengenai regresi linear sederhana. Pada pertemuan kedua ini kita akan belajar mengenai macam-macam model regresi, asumsi apa saja yang diperlukan untuk model regresi sederhana. Selain itu juga kita akan belajar bagaimana cara melakukan interpretasi terhadap koefisien regresi. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak dulu penjelasan pada video berikut ini. Pertama-tama kita masuk ke dalam deskripsi model. Di sini kita akan belajar mengenai macam-macam model regresi. Yang akan kita pelajari di mata kuliah ini adalah regresi dengan satu peubah penjelas dan juga dengan lebih dari satu peubah penjelas. Nah, kalau regresinya terdiri dari satu peubah penjelas itu masuk ke dalam regresi sederhana atau simple. Dari regresi sederhana lagi, ini sebenarnya bisa terbagi menjadi regresi yang linear ataupun yang non-linear, tergantung dari bentuk scatter plot data yang kita punya. Kalau scatter plotnya membentuk garis yang lurus gitu ya, bisa seperti ini atau yang seperti ini ya. Nah, ini masuknya ke dalam regresi linear. Sedangkan jika scatter plotnya tidak membentuk garis lurus, itu masuknya ke dalam regresi yang non-linear. Oke, selanjutnya kita masuk ke regresi dengan lebih dari satu peubah penjelas. Nah, untuk regresi dengan lebih dari satu peubah penjelas ini biasa disebut dengan regresi berganda atau multiple. Regresi berganda ini juga dibagi menjadi regresi yang linear dan non-linear, tergantung dari bentuk hubungan antar peubahnya. Nah, untuk regresi linear sendiri ya, ada yang regresi berganda linear yang reguler ya, ada juga yang memerlukan peubah boneka atau dummy variabel ya. Ada juga regresi yang di dalamnya peubah-peubahnya memiliki interaksi. Sedangkan untuk regresi yang non-linear ya, ini ada macam-macam contohnya ya. Ini ada beberapa yang disebutkan di sini, ada regresi polinom, regresi akar, resiprokal, regresi log, dan juga eksponensial. Kita masuk ke dalam model regresi linear sederhana. Artinya model yang hubungannya linear ya, atau ordo X-nya ini sama dengan 1. Nah, dalam hal ini regresi linear sederhana yang kita sebutkan di sini adalah yang linear dalam parameternya. Sederhana maksudnya adalah banyaknya peubah bebas atau penjelas yang digunakan itu hanya 1. Lalu hubungan antara X dan Y-nya dinyatakan dalam fungsi linear atau ordo 1. Perubahan Y diasumsikan karena adanya perubahan X. Model populasi regresi linear sederhana yang hubungannya linear adalah sebagai berikut. Y sama dengan beta 0 plus beta 1X plus epsilon. Dengan beta 0 dan beta 1 adalah parameter regresi ya. Epsilon ini adalah sisaan atau galat, dia berupa peubah acak. Y adalah peubah tak bebas ya atau respon, dia pun merupakan peubah acak ya. Sedangkan X adalah peubah bebas yang nilainya diketahui dan presisinya sangat tinggi. Dan X ini bukan merupakan peubah acak. Oke, kita lihat model-model populasi yang termasuk ke dalam model regresi linear sederhana ya. Untuk yang pertama ini adalah Y sama dengan beta 0 plus beta 1X ditambah epsilon. Ya, lalu ada Y sama dengan beta 0 plus beta 1X kuadrat ditambah epsilon. Nah, ini walaupun X-nya ini dalam bentuk kuadrat ya, tapi koefisien regresinya atau beta 1-nya ini kan hubungannya itu dia linear. Jadi makanya di sini masih masuk ke dalam model regresi linear. Nah, selanjutnya ini ada model ketiga dan keempat ya. Jadi sebenarnya model ketiga ini sama dengan model yang pertama, cuman dia memiliki beta 0-nya sebesar 0. Dan begitu juga untuk model yang keempat ini sama dengan model yang kedua ya. Tapi pada model keempat ini nilai beta 0-nya ini sama dengan 0. Oke, lalu yang seperti apa sih yang termasuk ke dalam regresi non-linear ya? Nah, di sini ada 3 contoh yang bisa dilihat ya. Oke, kita lihat pada contoh yang pertama, parameternya ini adalah θ1 dan θ2. Ini bisa dilihat ya hubungan
antara theta 1 dan theta 2-nya ini dia tidak linear ya. Jadi ini theta 2 posisinya ada di pangkat dari X ya. Untuk model kedua juga ini hubungan antar parameternya itu tidak linear. Karena di sini ada theta 3 dan theta 4 yang berada dalam fungsi eksponen ya. Lalu theta 4 juga ini berada dalam posisi pangkat dari X. Nah, sekarang pada gambar yang ketiga juga kurang lebih sama ya. Hubungan antara theta 1 dan theta 4 di sini ya. Theta 4-nya ini berada dalam fungsi cos ya. Begitu juga yang theta 4 di sini ya. Dan antara cos dan theta 2 ini juga hubungannya tidak linear. Oke, jadi ini contoh-contoh regresi yang non-linear. Ini tidak akan saya bahas lebih lanjut ya, karena fokus pembelajaran kita pada mata kuliah ini adalah kepada regresi-regresi yang hubungannya linear. Kita masuk ke interpretasi dan asumsi parameter model. Ya, di sini ada beberapa asumsi model regresi linear yang perlu dipenuhi ya. Yang pertama, bentuk hubungannya itu linear, artinya Y merupakan fungsi linear dari X plus sisaan yang acak. Sisaan atau epsilon ini adalah peubah acak yang bebas terhadap nilai X. Sisaan ini merupakan peubah acak yang menyebar normal dengan rataan 0 dan ragamnya konstan sigma kuadrat. Sifat ragam yang konstan atau homogen ini disebut sebagai homoskedasticity. Nah, nanti dilambangkannya ya, asumsi yang ini adalah nilai harapan dari epsilon i ini sama dengan 0 dan nilai harapan dari epsilon i kuadrat sama dengan sigma kuadrat. Untuk i-nya mulai dari 1 sampai dengan n. Lalu, sisaan epsilon i tidak berkorelasi satu dengan yang lainnya. Dan ini bisa dituliskan ya seperti ini ya. Nilai harapan EI dengan EJ ini sama dengan 0 dengan syarat I tidak sama dengan J. Atau kovarian EI dengan EJ ini sama dengan 0, di mana I-nya tidak sama dengan J. Kita masuk ke interpretasi parameter model regresi linear sederhana. Sekarang kita lihat model regresi linear sederhana untuk populasi. Ya, jadi cara menuliskannya ya. Di sini peubahnya kita tuliskan dengan huruf kapital ya, Y dan X-nya. Untuk parameternya kita tuliskan dengan huruf Yunani, beta 0 dan beta 1. Lalu errornya kita tuliskan juga dengan huruf Yunani yaitu epsilon. Y ini adalah peubah tak bebas atau biasa disebut juga sebagai peubah respon. Beta 0 adalah intercept Y di populasi. Beta 1 adalah koefisien kemiringan atau slope di populasi. X adalah peubah penjelas atau peubah bebas ya. Dan epsilon ini adalah sisaan atau galat. Beta 0 plus beta 1 X ini merupakan komponen linear yang tetap atau fix. Sedangkan epsilon merupakan komponen acak. Y merupakan peubah tak bebas atau respon. Ini adalah peubah acak dengan pusat atau nilai harapan di beta 0 plus beta 1X dan ragamnya sigma kuadrat. Ya, sekarang kita lihat di diagram scatter plot ini ya. Kita belajar mengenai interpretasi parameter model regresi linear sederhana. Oke, di sini kita punya model regresi di populasinya Y sama dengan beta 0 plus beta 1X plus epsilon. Dan titik-titik yang berwarna ungu ini adalah datanya ya. Yang biru ini adalah garis regresinya. Nah, sekarang perhatikan intercept atau beta 0 ini adalah jarak antara 0 sampai dengan garis regresi yang memotong sumbu Y. Lalu yang disebut sebagai slope atau beta 1 adalah kemiringan dari garis regresi ini. Nah, ini pengamatan
X di XI ya, Y-nya ini di YI. YI ini adalah nilai pengamatan Y untuk XI. Nah, sedangkan di sini pada saat nilai X sebesar XI ya, garis regresi menunjukkan Y-nya sebesar ini. Ini disebut sebagai nilai harapan atau rataan Y untuk XI. Nah, seperti ini menuliskannya. Nilai harapan Y given XI. Oke, selanjutnya kita lihat epsilon I atau sisaan atau galat untuk XI. Ini adalah jarak antara data sebenarnya ya dengan garis regresinya. Ya, jadi kalau di data sebenarnya pada saat X-nya sekian ya di XI, nilai Y-nya kan di YI. Tapi kalau menurut garis regresi, saat X-nya XI ya, ini Y-nya itu seharusnya di sini. Nah, berarti kan ini ada selisih ya antara Y yang sebenarnya dengan Y yang diprediksi menggunakan garis regresi. Inilah yang disebut sebagai sisaan atau galat. Nah, ini YI ini berarti rumusnya ya bisa diperoleh dari beta 0 plus beta 1 XI plus epsilon I. Perhatikan di sini huruf yang digunakan sudah huruf kecil ya, bukan huruf kapital. Ini menandakan kita mencari nilai Y yang posisinya di sini gitu ya. Kalau ini kan model secara umum di populasi. Kalau ini sudah ke nilainya. Nilai dari Y dan ini nilai dari X. Nah, ini adalah nilai harapan Y given XI tadi. Ini sama dengan beta 0 plus beta 1 XI. Tidak ditambah epsilon karena nilainya pas sesuai dengan yang dituliskan oleh model. Nah, berarti dari kedua persamaan ini bisa kita simpulkan ya, YI ini diperoleh dari nilai harapan Y given XI ditambah dengan epsilon I. Sekarang kita lihat model regresi linear sederhana yang dicontoh ya. Kalau tadi yang di populasi, sekarang kita lihat yang dicontoh. Titik-titik ungu ini adalah data aslinya ya. Dan garis berwarna biru ini adalah garis regresinya. Oke, sekarang kita lihat. Di sini dugaan bagi persamaan garis regresi adalah Y duga sama dengan B0 plus B1X. Oke, kalian perhatikan perbedaan penulisannya di sini ya. Kalau di slide sebelumnya, parameter model regresi di populasi kita tuliskan dengan huruf Yunani tadi ya, beta 0 sampai beta 1. Dan peubah-peubahnya dituliskan dengan huruf kapital. Sedangkan kalau dugaan untuk persamaan garis regresi, ini Y-nya kita kasih tanda topi. Ya, menandakan ini adalah dugaan untuk Y atau biasa dibaca juga sebagai Y duga. Dan untuk menuliskan rumus untuk persamaan garis regresinya tidak lagi menggunakan huruf Yunani tadi, tapi kita gunakan huruf kecil. B0 ditambah B1 X. X-nya juga kecil. Nah, untuk intercept, interpretasinya sama ya. Jadi dia titik potong antara sumbu Y dengan garis regresi. Lalu slope juga merupakan kemiringan garis regresi ya. Nah, ini saat X-nya di XI, maka di data aslinya Y-nya tuh di sini posisinya kan, di YI kan. Nilai pengamatan Y untuk XI. Nah, sedangkan menurut dugaan persamaan garis regresi, nilai harapan Y jika diketahui XI itu ada di sini. Nah, berarti selisih antara data sebenarnya dengan nilai prediksi dari garis regresi ini yang disebut sebagai sisaan atau galat untuk XI. Nah, di sini perhatikan juga E-nya tidak kita gunakan lambang epsilon ya, karena ini dari data contoh, kita gunakan huruf alfabet biasa, EI. Rumus untuk YI, ya YI sama dengan B0 plus B1 XI ditambah EI. Lalu YI duga ya, yang ini yang ada di garis regresi, YI duganya sama dengan B0 plus B1 XI.
Ya, jadi dari kedua rumus ini bisa kita simpulkan EI ya atau sisaan atau galat untuk XI ini bisa diperoleh dari YI dikurangi dengan YI juga. Ya, jadi mencari selisih antara data real dengan prediksi Y berdasarkan garis regresi. Persamaan garis regresi linear sederhana ini merupakan dugaan bagi garis regresi linear sederhana di populasi. Nah, YI topi ini merupakan nilai dugaan Y pada pengamatan ke I. B0 ini adalah dugaan bagi intercept beta 0 ya. B1 juga berarti dugaan bagi kemiringan garis regresi beta 1 dan XI adalah nilai X pada pengamatan ke I. Galat individu EI mempunyai rataan sebesar 0, di mana EI ini tadi kita peroleh dengan mengurangkan YI dengan YI duga, atau YI dikurangi B0 plus B1XI. Selanjutnya mengenai interpretasi koefisien kemiringan dan intercept ya. Yang pertama, B0 adalah dugaan rataan Y ketika X bernilai 0. Dan ini hanya bisa kita interpretasikan jika X sama dengan 0 ini ada di dalam selang pengamatan. Tapi kalau misalnya pengamatan kita tuh dari 10 sampai 50, berarti X-nya itu kan nggak ada tuh di dalam selang 10 sampai 50. Nah, berarti B0-nya ini tidak bisa kita interpretasikan ya. Tapi kalau pengamatan kita misalnya dari 0 sampai 100 ya, nah saat X sama dengan 0, kita bisa interpretasikan nilai dugaan rataan Y-nya berapa gitu ya, sesuai dengan nilai B0-nya. Oke, selanjutnya B1 adalah nilai dugaan perubahan rataan Y atau nilai harapan Y jika X berubah satu satuan. Oke, misalkan diperoleh B1-nya sama dengan 5. Ini kan nilainya positif ya. Artinya saat X berubah naik satu satuan, maka Y-nya juga akan naik 5 satuan. Karena dia positif. Nah, kalau B1-nya ini negatif ya, misalnya negatif 5, berarti saat X naik satu satuan ya, maka Y-nya akan turun 5 satuan. Oke, seperti itu cara menginterpretasikan koefisien kemiringan dan intercept dari model regresi. Setelah mempelajari asumsi pada model regresi serta bagaimana cara melakukan interpretasi untuk model regresi, pada pertemuan minggu depan kita akan belajar bagaimana cara menduga parameter untuk koefisien regresi. Terima kasih, sampai bertemu lagi pada perkuliahan selanjutnya.